Pernahkah Anda memperhatikan pola aneh ini dalam situasi sosial? Anda mencurahkan energi untuk memulai percakapan. Hai, apa kabar? Hanya untuk menyaksikan percakapan itu berakhir dalam hitungan detik. Anda berusaha keras, berakting, dan tidak ada yang benar-benar memperhatikan. Kemudian orang lain masuk ke ruangan. Mereka hampir tidak mengatakan apapun. Tidak ada lelucon keras. Tidak ada energi yang mencolok. Tidak ada kebutuhan putus asa untuk dilihat. Namun ketika mereka akhirnya berbicara, seluruh suasana berubah. Orang-orang mencondongkan tubuh. Kata-kata mereka tersampaikan. Ini bukan karisma dalam arti konvensional. Ini adalah kehadiran yang tenang. Kebanyakan orang berbicara untuk menutupi rasa tidak aman. Orang yang tenang berbicara atau tidak berbicara untuk mengungkapkan karakter. Berikut adalah 6 frasa pendek, ditambah 1 frasa non-konvensional yang sangat ampuh, yang dapat secara diam-diam mengubah cara orang merespons Anda. Perhatikan secara khusus nomor 4. Ini adalah alat yang paling disalahpahami dan paling efektif dalam interaksi manusia sehari-hari. Ceritakan lebih banyak tentang itu. 4 kata biasa yang menciptakan efek luar biasa. Sebagian besar percakapan hanyalah pertarungan ego yang menunggu giliran. Anda berbagi sesuatu yang baik, mereka berbagi sesuatu yang lebih baik. Anda berbagi rasa sakit, mereka telah lebih banyak menderita. Sorotan terus berpindah-pindah. Ketika Anda berkata, ceritakan lebih banyak tentang itu, dan kemudian benar-benar diam dan mendengarkan, Anda menciptakan sesuatu yang langka, perhatian yang terfokus, dan tanpa menghakimi. Anda tidak mencoba terlihat menarik. Anda membuat orang lain merasa menarik. Seperti yang diingatkan Epictetus kepada kita, kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut karena alasan yang baik. Saya tidak tahu. Tampilan paling bersih dari rasa aman batin. Kebanyakan orang merasa ingin menggertak untuk menghiasi ketidaktahuan dengan suara yang terdengar cerdas. Tetapi saya tidak tahu yang tenang dan tanpa penyesalan membawa otoritas yang berbeda. Itu mengatakan, saya tidak takut terlihat kecil. Sokrates membangun seluruh filsafat di sekitar kesadaran tunggal ini. Kebijaksanaan sejati dimulai dengan mengakui apa yang tidak Anda ketahui. Orang-orang mulai mempercayai Anda saat mereka menyadari bahwa Anda tidak akan berbohong hanya untuk melindungi citra Anda. Itu terdengar sangat sulit. Kita hidup dikelilingi oleh orang-orang yang selalu memberi solusi instan. Seseorang berbagi kesulitan dan langsung mendapat nasihat, perbandingan, atau ceramah singkat. Biasanya terasa seperti penolakan halus. Itu terdengar sangat sulit tidak melakukan hal itu. Itu hanya melihat mereka. Itu mengakui beban tanpa mencoba mengangkatnya untuk mereka. Stoikisme bukanlah ketidakpedulian yang dingin, melainkan kehadiran yang teguh dan penuh kasih sayang. Orang-orang tertarik pada mereka yang membuat mereka merasa benar-benar dipahami, bukan diperbaiki. Keheningan ungkapan paling ampuh dalam daftar ini. Bukanlah ungkapan sama sekali. Kebanyakan orang merasa tidak nyaman begitu percakapan memiliki jeda. Mereka mengisinya dengan gumaman, tawa yang dipaksakan, penyimpangan acak, apapun untuk menghindari keheningan. Bagi mereka, keheningan sama dengan kegagalan. Bagi seorang stoik, keheningan sama dengan kekuatan. Orang-orang yang paling berwibawa di ruangan manapun hampir selalu paling nyaman dengan keheningan. Mereka tidak terburu-buru untuk mengisi ruang. Mereka tidak perlu membuktikan apapun. Dan ketika akhirnya mereka berbicara setelah jeda, kata-kata itu datang dengan penuh bobot. Kata-kata itu dipilih, bukan diucapkan begitu saja. Keheningan memberi sinyal. Saya tidak takut akan penilaian Anda. Saya merasa nyaman dengan diri saya sendiri. Itu saja sudah menarik perhatian. Saya menghargai Anda. Terima kasih, itu sopan. Saya menghargai Anda, itu manusiawi. Terima kasih mengakui tindakan. Anda melakukan tugas, membawakan kopi. Saya menghargai Anda mengakui orang di balik tindakan tersebut. Di dunia yang semakin memperlakukan orang seperti fungsi dan unit produktivitas, menjadi seseorang yang masih melihat karakter dan usaha adalah daya tarik tersendiri. Gunakan jarang, tetapi selalu dengan tulus. Tidak, kata terpendek, kata yang paling sulit diucapkan dengan baik, kata yang paling membebaskan ketika dikuasai. Kebanyakan orang mengatakan ya karena takut,
rasa bersalah, ingin menyenangkan orang lain, atau kebiasaan. Setiap jawaban ya, otomatis untuk hal-hal yang tidak penting, adalah penolakan diam-diam terhadap hidup Anda sendiri, kedamaian Anda, dan pertumbuhan Anda. Jawaban tidak yang tenang dan tanpa penjelasan menunjukkan batasan yang jelas. Itu menunjukkan bahwa Anda menghargai waktu dan energi Anda. Secara paradoks, semakin serius Anda memperlakukan tidak Anda, semakin kuat dan dihormati ya Anda. Ini bukan trik percakapan, ini adalah gejala dari pikiran yang telah berhenti berakting. Kehadiran sejati tidak dibangun dengan menambahkan lebih banyak kalimat cerdas, cerita yang lebih lucu, atau fakta yang mengesankan. Kehadiran sejati dibangun dengan pengurangan, kurang membutuhkan perhatian, kurang takut akan keheningan, kurang mendambakan persetujuan, berhenti berakting, penonton berhenti menonton pertunjukan, dan mulai melihat Anda. Manakah dari pilihan ini yang akan Anda uji secara diam-diam dalam 24 jam ke depan? Ceritakan lebih banyak. Saya tidak tahu. Kedengarannya sulit. Diam. Saya menghargai Anda. Tidak. Pilih satu. Cobalah. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Tetaplah membumi. Tetaplah tabah.